Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan para Fadila Mahfud dan Fazriati Nur. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep vektor. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan vektor? Dalam ilmu matematika, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang digambarkan dengan himpunan luas garis berarah. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita ingin memindahkan titik yang ada pada gambar 2 unit ke kanan dan 1 unit ke atas. Pada dasarnya, yang kita lakukan adalah membuat vektor yang kita wakili dengan tanda panah dan titik awal sampai titik ujung selanjutnya. Berdasarkan hal itu, maka dapat kita tulis yang bergerak ke arah sumbu X yaitu X tambah 1 dan sumbu Y sebanyak 1 satuan. Maka dapat kita peroleh vektornya yaitu 2,1. Vektor juga didefinisikan oleh arah dan panjang. Dalam kasus yang tadi, arah vektor adalah tempat atau titik yang ingin kita tuju. Dan panjang vektor adalah seberapa jauh karakter kita berjalan ke arah titik ujung selanjutnya. Kita ingin karakter kita bergerak 1 unit ke kiri, maka koordinat vektor tersebut adalah min 1,0 karena vektor menjadi min 1 pada X dan 0 pada Y. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini diberikan ada 2 karakter berdasarkan gambar, yaitu A dan B. Jika dilihat A memiliki posisi di 2,1 karena bergerak 2 unit dari titik pusat ke arah X dan 1 unit ke Y. Sedangkan B memiliki posisi karena bergerak 1 unit dari pusat ke X dan 4 unit ke Y. Maka kita peroleh vektor AB yaitu min 1,3. Nah, min 1,3 ini kita peroleh dari B kurang A, yang mana vektor A ke B yaitu B dikurang A sama dengan 1,4 dikurang 2,1. Yang masing-masingnya kita kurangkan, yaitu 1 kurang 2 sama dengan min 1, 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka kita peroleh hasil vektor A ke B yaitu min 1,3. Lalu, bagaimana cara kita menghitung panjang vektor? Nah, panjang vektor dapat ditulis sebagai akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, atau dilambangkan seperti berikut yang ada pada gambar. Nah, mengapa panjang vektor menggunakan rumus tersebut? Hal ini didasarkan pada teorema Pythagoras. Jika diperhatikan pada gambar dari titik yang berwarna merah ini misalnya terdapat sebuah vektor, maka kita dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana panjang C itu sendiri atau C itu sendiri adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka, untuk menentukan panjang vektor AB berdasarkan soal yang telah dijelaskan tadi, kita hanya tinggal mensubstitusikan koordinat X dan Y ke dalam rumus akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 3,16. Sehingga panjang vektor AB yaitu 3,16. Hal yang sama juga dapat kita lakukan pada komponen 3 dimensi, di mana kita hanya tinggal menambahkan sumbu Z untuk mencari panjangnya. Maka vektornya menjadi X, Y, Z, dan panjang vektornya adalah akar E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah kasus.
Mail sedang belajar membawa sepeda di halaman rumahnya. Rumah Mail, jika dilihat pada koordinat kartesius, terletak pada titik A 3,2. Dia mengayuh sepeda dari depan rumahnya ke depan rumah Jarjit yang berjarak 7 satuan ke arah barat. Selanjutnya, berbelok ke rumah Meimei sejauh 5 satuan ke arah selatan. Berapa jarak terdekat rumah Mail ke rumah Meimei? Maka soal ini dapat kita jawab dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di soal diketahui rumah Mail jika dilihat pada koordinat kartesius terletak pada titik 3,2. Maka kita tinggal membuat titik 3,2. Selanjutnya, Mail mengayuh sepedanya ke rumah Jarjit ke arah barat, yaitu sebanyak 7 satuan. Maka ke arah barat adalah arahnya ke arah ini. Berarti karena sebanyak 7 satuan, kita tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka rumah Jarjit terletak pada koordinat min 4,2. Lalu Mail kembali mengayuh sepedanya ke arah rumah Meimei ke arah selatan, berarti ke arah bawah, yaitu sebanyak 5 satuan. Tinggal kita hitung, yaitu dari titik B ke bawah sebanyak 5 satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka rumah Meimei terletak pada koordinat min 4, min 3. Selanjutnya, yang ditanya adalah jarak terdekat dari rumah Mail ke rumah Meimei. Maka dari A ke C. Jadi, kalau kita lihat lintasan yang dilalui Mail tadi adalah dari A ke B, kemudian dari B ke C. Karena yang ditanya itu adalah jarak terdekat, maka otomatis dari A langsung ke C. Maka ini dapat kita cari dengan vektor, yaitu tinggal kita klik, lalu kita pilih vektor. Karena vektornya adalah dari A ke C, maka kita klik di titik A hingga ke C. Maka vektor AC-nya itu adalah min 7, min 5. Hasilnya dapat dilihat di sini. Karena kita mencari jarak, berarti kita mencari panjang vektor ini, maka tinggal kita klik di icon ini, lalu kita pilih distance or length. Maka kita klik vektor AC-nya, yaitu dari titik A ke titik C. Sehingga diperoleh panjang AC-nya adalah 8,6. Maka jarak terdekat rumah Mail ke rumah Meimei adalah 8,6. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa dipahami. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.